Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa sampai pada hari ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada uswah hasanah kita, beliau Nabi Agung Muhammad SAW. Sahabat MI Muhammadiyah Karang Tengah yang dirahmati Allah, seperti yang kita ketahui, tujuan berpuasa pada dasarnya adalah untuk meraih derajat ketakwaan. Hal ini berdasarkan atas dalil Al-Quran yang menjelaskan kewajiban berpuasa Ramadan yang terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sahabat MI Muhammadiyah Karang Tengah yang berbahagia, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini banyak tuntunan amalan ibadah sunnah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satunya yaitu mengenai berbuka puasa dan makan sahur. Menyegerakan berbuka puasa adalah salah satu amalan kebaikan yang dicontohkan oleh suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Yang dimaksud dengan definisi menyegerakan berbuka puasa adalah bukan berarti kita berbuka sebelum waktunya. Namun yang dimaksud adalah ketika matahari telah tenggelam atau ditandai dengan dikumandangkannya azan maghrib, maka segeralah berbuka puasa dan tidak perlu menunggu sampai selesai adzan atau selesai sholat maghrib. Rasulullah SAW bersabda, umatku akan senantiasa berada di atas sunnahku, ajaranku, selama tidak menunggu munculnya bintang untuk berbuka puasa. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Nabi Muhammad SAW biasa berbuka puasa sebelum menunaikan sholat maghrib dan bukanlah menunggu hingga sholat maghrib selesai dikerjakan. Inilah contoh dan akhlak dari uswah hasanah kita. Sebagaimana Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW biasanya berbuka dengan rot kurma basah sebelum menunaikan sholat. Jika tidak ada rot, maka beliau berbuka dengan tamr kurma kering. Dan jika tidak ada yang demikian, beliau berbuka dengan seteguk air. Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat MI Muhammadiyah Karang Tengah yang dimuliakan Allah, sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas bin Malik di atas, bahwa Nabi Muhammad SAW sangat menyukai berbuka dengan rot kurma basah karena rot amat enak dinikmati. Namun kita jarang menemukan rot di negeri kita, karena kurma yang sudah sampai ke negeri kita kebanyakan adalah kurma kering tamr. Jika tidak ada rot, barulah kita mencari tamr kurma kering. Jika tidak ada kedua kurma tersebut, maka bisa beralih ke makanan yang manis-manis sebagai pengganti. Ulama Syafi'iyah berkata, ketika puasa penglihatan kita biasa berkurang, kurma itulah sebagai pemulihnya dan makanan manis itu semakna dengannya. Jika tidak ada lagi, maka berbukalah dengan seteguk air. Inilah yang diisyaratkan dalam hadis Anas di atas. Sahabat MI Muhammadiyah Karang Tengah yang dirahmati Allah, selanjutnya yaitu mengenai waktu makan sahur Nabi Muhammad SAW yang diterangkan di dalam hadis Anas bin Malik yang artinya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW dan Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu pernah makan sahur. Ketika keduanya selesai dari makan sahur, Nabi Muhammad SAW berdiri untuk sholat. Lalu beliau mengerjakan sholat. Kami bertanya pada Anas tentang berapa lama antara selesainya makan sahur mereka berdua waktu melaksanakan sholat subuh. Anas menjawab,
yaitu sekitar seseorang membaca 50 ayat Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Faedah makan sahur diakhirkan disebutkan oleh Ibnu Abi Jamrah. Ia berkata, Nabi Muhammad SAW telah memandang suatu amalan yang sangat mudah bagi umatnya untuk dikerjakan. Seandainya tidak makan sahur, maka berat menjalankan puasa. Seandainya makan sahur dilakukan di tengah malam bukan di akhir waktu sahur, tentu juga memberatkan. Orang yang makan sahur tengah malam tentu tak bisa berkalahkan dengan rasa kantuknya. Orang yang makan sahur tengah malam tentu tak bisa berkalahkan dengan rasa kantuknya. Makan sahur tengah malam pun dapat membuat lalai dari sholat subuh atau membuat seseorang berusaha keras untuk begadang. Keberadaan sahur sebagai barokah sangatlah jelas. Karena dengan makan sahur berarti mengikuti sunnah, menumbuhkan semangat serta meringankan beban yang berat bagi yang berpuasa. Dalam makan sahur juga menyelisihi ahlul kitab karena mereka tidak melakukan makan sahur. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menamainya makan pagi yang diberkahi, yakni sahur. Keberkahan dan keutamaan dalam waktu sahur yang lainnya adalah bahwasanya Allah dan malaikatnya bersolawatan kepada orang-orang yang sahur. Dalilnya adalah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sahur itu makanan yang barokah. Janganlah kalian meninggalkan walaupun hanya meneguk seteguk air. Sahabat ilmu Muhammadiyah Karangtengah yang dimuliakan Allah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat membawa manfaat bagi kita semua dan mohon maaf bila ada kesalahan serta kekeliruan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.